warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Baja Kejari Cilegon. Kembali lagi bertemu di podcast Kejari Cilegon. Kejari Cilegon, Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Yeay. Selamat siang Wiyanda. Hari ini kita berkesempatan untuk kedatangan tamu spesial ya Bu ya. Iya, hari ini saya sangat senang sekali. Iya, tamu ini sangat-sangat spesial dan sebenarnya sudah diundang jauh-jauh hari. Tapi berhubung beliau punya jadwal yang sangat padat. Nah, tanpa diduga-duga hadir siang hari ini di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Kita sambut Pak Akbar Johan. Selamat siang Bapak. Siang. Selamat Desi. datang di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Proud of you. Iya. Thank you for coming. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Mudah-mudahan Desi sama Wiyanda juga seperti yang terlihat ya. Amin. Sehat jasmani, rohani dan bahagia. Amin. Yang penting bahagia. Yang ya. penting bahagia. Iya. Mungkin nih ya Bu ya, Iya. sobat-sobat Baja, teman-teman Kejari Cilegon nih belum pada tahu, belum Iya. pada kenal kan? Iya. Siapa sih? Siapa Tamu sih bintang kita tamu ini? ini? Siapa sih sosok Bapak Akbar Johan ini? Betul. Kok menjadi tamu spesial Betul. dari podcast Kejaksaan Betul. Negeri Dan apakah Cilegon? bagian dari keluarga Kejaksaan Negeri Cilegon atau bukan? Nah, Iya. kita akan tanyakan langsung kepada yang Benar, iya. Silahkan Bapak Akbar Johan memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Betul. Iya. Terima kasih Desi. Selamat Siap. siang semuanya. Selamat siang Bapak. Ya, saya Akbar Johan. Saat ini berkarya di Krakatau Steel Persero Tbk sebagai direktur komersial. Yang sebelumnya tentu kita menjalin hubungan Iya. Ya, Hubungan ya. apa nih, Cie? Ya. Yang rasanya memang sangat harmonis ya. Iya. Pada saat saya sebelum di holding menjabat direktur utama di pelabuhan terbesar di Indonesia untuk bulk, Benar. yang namanya Krakatau International Port. Benar. Ya. Nah disitulah kami mulai berinteraksi sekitar tahun 2020 ya. Ya 2020 ya. Dengan Kajari, di mana kami merasa banyak banget potensi untuk sinergi, ya, potensi untuk berkolaborasi, apalagi kami sebagai badan usaha milik negara, tentunya kehadiran daripada Kajari, ya, Kejaksaan Negeri Cilegon, tentu memberi support dan level confidence untuk para direksi badan usaha milik negara BUMN untuk bisa berkarya secara maksimum. Ya. Karena dengan hubungan yang harmonis ya dan juga terbuka, transparan, kami sangat tenang ya untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Iya. Ya. Karena terus terang sebagai pegawai di BUMN ini sangat terikat dengan GCG, ya GCG. Iya. Nah kita tahu satu kaki di kalau orang bilang di neraka, satu kaki di surga nih, iya kan? Iya, iya. Nah, pada iya, saat iya. kita salah mengambil keputusan, Iya. ini tentu beresiko kepada kita sendiri dan juga kepada korporasi dan keluarga. Benar. Betul. Jadi Sobat Baja yang perlu kita ketahui bahwasannya Pak Akbar Johan ini dari tahun 2020 ya Pak ya. Ya. Nah, menjabat sebagai Dirut Krakatau International Port atau yang KBS. biasa Krakatau Bandar Bandar Samudra. Nah, salah satu BUMN yang memang besar di khususnya Cilegon ya Pak ya. Nah, yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang sangat menyita perhatian juga ya. Dari tahun berapa Pak sebagai Dirut KBS? 2020 sampai 2023 Juli.
2023 Iya, Juli. Juli. Beliau Pak Akbar jadi Dirut KBS. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang selama kepemimpinan beliau ini pendampingannya kerjasama dengan Datun Kejari Cilegon ya Pak Datun Akbar ya. Kejari Iya. Cilegon, Iya, ya. jadi banyak sobat baju juga ya yang mungkin baru tahu kok bisa sih bekerja sama antara BUMN dengan Kejaksaan Negeri. Iya. Mungkin perlu dikasih tahu juga kali Iya. kalau misalnya kita Kejaksaan Negeri Cilegon tuh memang punya kesempatan melalui Datun, bidang Datun untuk dapat melakukan pendampingan kepada BUMN di Iya. Indonesia. Jadi beberapa sebenarnya fungsi dari kejaksaan, kewenangannya tidak hanya melakukan penuntutan, tetapi ada bidang lain, bidang perdata dan tata usaha negara itu melakukan pendampingan. Betul. Nah, coba dari Pak Akbar Johan nih, sekiranya selama dari tahun 2020 ya Pak ya sampai 2023, nah ada beberapa pendampingan nggak Pak yang kita Datun dampingi? Ada berapa kegiatan yang kalau Pak Akbar bisa ingat gitu? Atau yang paling diingat kegiatan apa gitu kira-kira Pak? Ya, tentunya pelabuhan ini kan sebagai gateway daripada perekonomian nasional. Ya. Port and logistik. Pelabuhan kita ini ada 17 dermaga. Kapasitasnya 25 juta ton per tahun. Dan salah satu pelabuhan terdalam di Indonesia. Karena dalamnya itu atau draftnya minus 21 meter. Sebagai gambaran, draft atau kedalaman pelabuhan Tanjung Priok hanya 14 meter. Ya, kami 21 meter, artinya Lebih dalam. kapal raksasa ukuran extra capsize yang ukuran 200.000 DWT itu bisa sandar dan bongkar di pelabuhan kita. Nah, karena lokasi pelabuhan kita atau Cilegon, karena jujur Cilegon ini adalah kota industri yang paling mature. Ya, karena 50 tahun lebih keberadaan kawasan industri di Cilegon dan ekosistem industri sudah ada sejak 50 tahun lalu. Nah, disitulah ada kehadiran pelabuhan kita yang mensupport bukan hanya Krakatau Steel sebagai pemilik mayoritas atau negara, tetapi pelabuhan kita juga ini karena punya konsesi dengan Kementerian Perhubungan juga melayani barang-barang di luar atau kapal-kapal kebutuhan di luar daripada Krakatau Steel Group ya, karena kita adalah BUP, Badan Usaha Pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan. Ya. Nah, karena strategisnya baik dari sisi lokasi di Alki 1, alur laut Kepulauan Indonesia 1, yaitu di Selat Sunda. Ini di Selat Sunda ini traffic kapal per tahun itu 50.000 kapal. Ya, 50.000 kapal yang traffic. Nah, kita baru melayani 1.000 kapal per tahun. 70%-nya itu adalah kapal asing. Ya, jadi wajah daripada Indonesia pun atau Banten itu tercermin daripada pintu masuk pertama, yaitu di pelabuhan kita di Krakatau International Port. Walaupun pelabuhan ini tidak melayani kapal penumpang ya, tapi memang dedicated untuk barang atau kapal kargo. Nah, karena aktivitasnya sangat strategis, tentu kita juga memiliki aset dan infrastruktur yang strategis. Sehingga pada masa kepemimpinan saya, yang pertama saya buat adalah menjadikan pelabuhan ini menjadi objek vital nasional. Ya, karena begitu pelabuhan ini lumpuh atau terjadi sabotase dan lain, pasti lumpuh ekonomi di Banten. Ya, jadi kami jadikan objek vital nasional dengan kepolisian daerah, tentunya sama Kepolisian Republik Indonesia, dalam menjaga secara physically ya untuk keamanan daripada pelabuhan kita. Lalu tentu namanya BUMN punya aset-aset ya, tadi saya sampaikan infrastruktur. Nah, yang paling berkesan Mbak Desi pada saat kita ingin mengembalikan aset negara berupa tanah ya, lahan yang kurang lebih hampir 50 hektar ya, yang belasan tahun dikuasai oleh
orang yang tidak berhak. Ya, orang yang tidak berhak itu macam-macam dipakainya, ada sebagai lalu disewakan ya, disewakan sebagai parkir alat-alat berat, terus warung dan macam-macam, itu kurang lebih 50 hektar. Nah, ini tentu karena sudah belasan tahun, tentu tidak mudah untuk mengembalikan aset itu kepada negara melalui KS ya. Nah, disitulah kami merasakan peranan daripada Kejaksaan Negeri untuk memberikan pendampingan ya secara all out. Dan pada saat itulah kebetulan Ibu Kajari juga kita kenal, Ibu Eli kalau nggak salah zaman itu, memberikan keyakinan kepada kami kejaksaan akan ada di depan BUMN. Tentu tantangannya untuk menyelesaikan itu karena juga masyarakat yang sudah belasan tahun dan bukan masyarakat biasa juga, tentu penolakannya luar biasa. Yang kami hindari adalah tidak terjadi konflik horizontal, ya, walaupun berpotensi. Nah, itu yang sangat fenomenal sebenarnya. Bagaimana belasan tahun lahan itu bisa kembali ke negara melalui bantuan yang totalitas daripada jaksa. Ya, nah ini yang menjadi benchmark ya bagi Krakatau Steel Group untuk ternyata bisa kita kembalikan aset negara itu dengan proses hukum yang benar, ya, tidak terjadi konflik horizontal, tidak terjadi macam-macam gitu ya, dan itu selesai kurang daripada 1 tahun dengan sepanjang 4 kilometer. Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah ya. Jadi memang apalagi mengenai tanah ya Pak ya, yang diduduki oleh pihak yang tidak punya alas hak dan sudah ditempati sampai bertahun-tahun. Yang pastinya lahan itu sudah digunakan sebagai pencari nafkah. Nah, pendekatannya kan tidak semena-mena langsung dengan kekerasan fisik. Kita kan pendekatan secara bagaimana supaya masyarakat itu menyadari bahwasannya memang benar lahan ini punya negara gitu ya. Jadi ketika pengembalian itu memang KBS meminta pendampingan ke Kejaksaan Negeri Cilegon melalui bidang datun gitu ya Pak Akbar ya. Nah, selama meminta pendampingan, kira-kira dari Pak Akbar sendiri secara pribadi bagaimana yang Pak Akbar rasakan terkait bantuan teman-teman dari Kejaksaan atau JPN Datun sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang KBS yang sudah terselesaikan begitu Pak? Ya, lalu kita tidak berarti mendapatkan pendampingan dari Datun Kejaksaan Cilegon. Ya, setelah itu berganti kepemimpinan di Kejari ya, yang saat itu adalah Ibu Diana. Kami juga mendapatkan dukungan dan pendampingan pada saat kami berencana melakukan pengadaan kapal Takbut ya, Harbor Tug ya, Takbut ya. Takbut. Ya, nilainya juga tidak kecil, itu sekitar 73 atau 75 miliar saya lupa, dan itu sangat berjalan dengan mulus, cepat, tuntas dan on time. Dan alhamdulillah kalau tidak salah 17 Agustus atau 30 Agustus kemarin kapalnya sudah jadi. Ya, diresmikan. Dan kita sudah naik kapal, Pak. Sudah naik kapal, Pak. Sekalian berenang? Rencananya mau berenang, Pak. Cuman nggak bawa pelampung. Karena takut nggak muncul lagi kalau. Jadi kita udah tes ya ibaratnya Pak, sama Ibu Kajari, Bu Diana. Mbak Desi juga ikut kan Surabaya kan? Zaman itu kita las-las untuk peletakan plat pertama ya, perdana ya. Iya, perdana. Jadi kemarin kita sekaligus juga ikut naik kapal bersama tim keliling-keliling Pak, sampai juga kita
Yang nahkodahnya itu ya, Yang yang sampai menjelaskan alat-alatnya ini apa, Iya. bisa putar ternyata 360 derajat. Nah, iya. tuh keren. Pakai Led Zeppelin, Iya, ya, engine-nya. kita biasanya itu cuman baca undang-undang, kali ini kita tahu mengenai kapal, Pak. Iya, langsung terjun. Tapi Iya. nggak keterusan sampai Raja Ampat kan? Enggak. Terlalu nyaman kan? Iya, nggak mau balik nanti Iya. Raja Ampat. Cuman wisata ya, Pak ya. Ya, jadi Desi itu Siap. pengadaan kapal juga punya historical, ya, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa Krakatau Bandar Samudra ini usianya pada saat itu 28 tahun, ya, tapi tidak memiliki satupun kapal Yang milik Tag sendiri, Harbor ya? milik sendiri, Iya. ya, selama Nyewa ini ya, Pak, ya? nyewa ke pihak ketiga, Iya. padahal captive market setahun Sudah kita 1000 harusnya. kapal. Iya, betul. Ya, jadi kepastian layanan Iya. yang kita jamin tentu harganya juga akan menurunkan biaya logistik maupun port handling, itu termasuk dari port handling ya. Disitulah kontribusi kita. Nah, dengan memberikan pelayanan kepastian yang lebih firm karena milik sendiri, krunya juga milik sendiri, Iya, betul. tentu memberikan layanan sehingga kapal akan masuk lebih banyak lagi. Kalau dulu itu nunggu karena kapalnya ini kayak Gojek juga. Sebelum gitu kita punya ya, dia dapat panggilan dari Mbak Desi, dia layanin dulu di pelabuhan lain. Nanti nunggu itu bisa 2-3 hari nunggunya. Nah, tentu biaya demurrage-nya juga tinggi. Iya. Ya, nah, dengan kita ada planning karena kita juga sudah smart and green port, ada teknologi untuk pemesanan kapal kalau ingin sandar, itu sudah tidak ada waiting time-nya lagi. Karena kapal itu langsung melayani real time. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk meningkatkan pelayanan. Iya. Percepatan, Namun, ya. percepatan, kepastian Pasti, layanan. benar. Namun memang kaitannya dengan pendampingan Datun, tentu ini juga tidak lepas daripada business judgment rule. Ya, Ini BJR ya, bagi direksi BJR, gitu ya. ya. Nah, karena ketidakpahaman daripada teman-teman ya di direksi BUMN ini juga membelenggu ya, memberikan ketidakpastian apakah ini sudah GCG sudah comply ya, baik dari sisi hukum terutama, maka keputusan itu bisa diambil. Karena saya punya prinsip pada saat itu speed and less bureaucracy ya. Jadi kita kurangin birokrasinya. Tetapi di situ juga biasa ada potensi bolong-bolong potensi hukumnya. Karena bisnis biasanya speed aja, tetapi dia tidak comply. Ada proses-proses hukum yang kita kita lompati gitu ya. Jadi pada saat ada pemeriksaan rutin atau audit, nah ini terjadi sehingga kehadiran daripada Datun ya di sebenarnya di setiap kota ada gitu ya, setiap provinsi ada. Ini rasanya memang teman-teman di BUMN bahkan BUMD seharusnya bisa membangun komunikasi sinergi yang sangat engage dengan kejari-kejari setempat gitu. Benar, itu makanya ketika adanya pendampingan itu kita harapkan transparansi gitu ya Pak utamanya ya, basicnya karena transparansi. Karena gimana kita mau mendampingi klien sementara klien tidak transparansi, kan ibarat kita lawyer kan Pak ya. Betul. Mendampingi ya kan, lu ada masalah apa, lu ada kira-kira problem apa, cerita, cari solusi. Kalau lu ada kendala di tengah jalan, cari solusi. Jangan sampai ada kendala dulu baru ini. Makanya kenapa Datun itu di saat pendampingan itu dimulai di awal. Karena minim resikonya itu lebih kecil Pak. Dari perencanaan. Dari perencanaan. Dan ada lagi satu saya ingin tambahkan, ada satu kebahagiaan sebenarnya buat kita pada saat kami mengundang Bu Kepala Kejaksaan Negeri, Bu Diana untuk mendampingi kita bahkan datang ke sana. Ya, nah Bu Diana sampaikan bahwa ini sangat jarang terjadi, ya bahkan si shipyard pun cerita yang pemiliknya galangan kapal, satu BUMN itu minta didampingi oleh Kepala Kejaksaan hadir di fisik galangan kapal. Ya karena menurut Bu Diana
banyak kasus yang Iya. pengadaan kapal, Iya. ya kapalnya nggak pernah ada gitu, Iya. alias fiktif gitu ya. Fiktif, benar. Nah ini menjadi satu dorongan buat kita bahwa memang harus dimulai dari planning, Iya. ya, transparan, secure, Iya. dan melibatkan dari awal gitu Iya, ya. iya. Transaksinya, Transaksi, tendernya, tendernya, ya, iya. terus killingnya waktu mulai awal Iya, hadir, prosesnya iya. juga kita monitor sampai kedatangannya. Iya. Jadi ini suatu role model sebenarnya, sehingga kita pun sebagai pemutus kebijakan gitu ya dalam hal ini di manajemen itu bisa tidur enak. Iya, Ya, bisa tidur. benar. Dan juga berlaku kepada vendornya Ya. atau kontraktornya Iya, gitu iya. loh. Ya, dan Iya. kita pastikan ini tidak ada hengki-pengki, Iya. kerja yang benar, Iya. harga yang benar, kualitas yang Betul. benar sesuai, dan delivery time-nya juga Iya. benar. Tepat. Speknya sesuai gitu ya Pak. Makanya tadi kata Pak Akbar Johan bilang itu ya ndak, kaki kanan di mana tadi Pak? Di neraka. Di neraka, Iya. kaki Di kiri surga. di surga. Kiri kanan kan nggak letak berarti sama kan Betul. Pak? Sama ada yang menyampaikan setiap langkah bisnis adalah langkah hukum. Setuju. Nah, jangan sampai langkah bisnis lebih awal kemudian hukum di belakang. Di belakang. Ketika ada masalah, hukum terlalu jauh untuk Yes, mengejar. yes, Kan betul. gitu, Pak. Jadi kita harapkan setiap ada bisnis ada pendampingan untuk langkah hukumnya. Ya, walaupun memang karena saya juga dari hukum Iya. gitu ya. Dinamika daripada perkembangan hukum selalu ketinggalan daripada dinamika bisnis. Bisnis. Ya. Iya. Bagaimana terjadi disruption Iya. gitu ya, Perkembangan terus yang begitu cepat. ya lompatan-lompatan Iya. bisnis model, skema Iya, bisnis, betul. sehingga Hukum masih- hukumnya masih iya, terbelakang. Nah, di sini memang dituntut leadership. Iya. Ya, leadership Benar. daripada baik itu BUMN-nya, leadership dari kejaksaannya, ya, institusi benar. sebagai pendampingan hukum, pembela hukum. Nah, kalau ini punya leadership yang sama, visi yang sama, rasanya Kalau berkolaborasi, Iya. bersinergi dan inklusif gitu ya, Iya. terbuka, rasanya perekonomian kita bisa jaga momentumnya gitu ya, dan pertumbuhannya bisa sangat signifikan. Benar. Dan kasus-kasus hukumnya juga makin ini. minim, Iya, ya, kalau bisa kita hilangkan Hilangkan. potensi-potensi kasus hukumnya. Iya. Karena tidak ada satupun pihak yang ingin terlibat dengan kasus hukum. Iya, Benar. Ya, betul. entah Benar, karena lalai, Benar. ya kan, karena ketidaktahuan Ketidaktahuan, gitu. benar. Iya, di luar daripada niatnya ya. Iya, Nah, iya. Kan kebanyakan itu tidak ada niat tapi ada kesempatan. ada kesempatan. Kan gitu. Nah, itu yang kita kawal. Betul, itu juga nih bagi teman-teman sobat baja juga nih. Iya. Makanya orang-orang tuh biasanya takut Bu Desi dipanggil kejaksaan atau nggak berurusan dengan kejaksaan. Biasanya tuh takut ya Iya. kan. Tapi dengan testimoni dari Pak Akbar, kemudian iya. telah terjadi kerjasama yang baik antara PT KBS, itu Iya. kan bisa menjadikan contoh bagi BUMN atau BUMD lain bahwasannya memang kejaksaan tuh beneran bisa mendampingi kok tanpa ada disruption nantinya gitu, Iya. disruption nantinya. Dan tenang untuk Iya, melaksanakan dalam ini ya jalannya. apa Kegiatannya. Dan rasanya dengan kepemimpinan Pak Jaksa Agung sekarang gitu ya, transformasi di organisasi atau institusi kejaksaan agung luar biasa gitu ya. Kita liatin perkembangannya yang sangat memberikan harapan, hope. Iya. Masyarakat Iya. itu kan hope, ya, Iya. hope yang luar biasa. Dan kebetulan beberapa waktu lalu saya hadir di Adiaksa Night ya. Iya. Ya, itu luar biasa terobosan-terobosan daripada jaksa-jaksa yang ada di remote area gitu ya, Benar. bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Benar, Ini saya benar. merinding nih Benar, Pak. lihat ya, Iya, dengan dedikasinya Iya. yang tanpa batas gitu ya, Benar. ternyata ada gitu loh Iya. jaksa-jaksa. Nah, itu berhasil banget di deliver oleh Pak JA sehingga confident level kita di BUMN juga makin kuat. Dan tadi saya juga appreciate Desi bilang gak usah takut, Anda bilang gak usah takut sama kejaksaan. Dulu kan kejaksaan itu serem. Iya. Ya kan serem. Bener. Buktinya saya masuk tadi langsung bisa ikut podcast. Iya. Iya, ada Iya, yang gak ikut. serem. Iya. Dulu Betul. mungkin stigmanya begitu, Pak. Setuju. Tapi Kita sekarang mulai bergeser. ya, sekarang kita bagaimana supaya masyarakat itu lebih apa ya?
tidak menakuti seragam kejaksaan ataupun institusinya ya, dan lebih humanis ke Betul. masyarakat. Kita sekarang itu lebih banyak kegiatan mengenai pelayanan ke masyarakat, setuju. Pak. Konsultasi hukum gratis, kemudian kita turun ke sekolah-sekolah, Betul, kecamatan, mungkin penjelasan hukum. gitu. Jadi sosialisasi sama kedekatan dengan masyarakat Ya. tentu menjadi bukti nyata dan dari mulut ke mulut ya Iya, kan. betul. Tidak seseram itu ternyata. Bisa berwisata juga di sini, Pak. Setuju. Wisata literasi. Inovasi. Inovasi, ya menarik sekali ya. Kira-kira nih Pak Akbar, terakhir nih ya, pesan dan kesan atau harapannya untuk Kejaksaan Negeri Cilegon dari Khusus seorang Pak Akbar Johan. Iya, saat ini kan dunia penuh ketidakpastian Iya. ya, dan Indonesia juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya. Ya, nah rasanya hope itu kepastian yang paling utama dalam proses kepemerintahan hari ini dan kedepannya adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum yang tadi kita sampaikan. Nah, kepastian hukum ini tentu didrive oleh institusi yang punya integritas. Ya, institusi. Nah, institusi ini kan didrive, dijalankan oleh sumber daya manusia. Ya. Nah, kami melihat beberapa kantor kejaksaan baik itu negeri maupun tinggi, memang kita pun juga proud, senang karena sumber daya manusianya sudah milenial nih, kayak Iya, Yanda, iya, ya kan, kayak Desi iya. gitu Gen kan. Z bukan Pak? Ya, Gen Z gitu kan. Dulu kan senior nih, ya Iya, kan, senior benar, gitu. benar, Pak. Nah, ini memberikan juga lagi harapan baru bahwa generasi muda itu bisa menjadi contoh ya bagi masyarakat lain umum gitu ya, bahwa hukum itu tidak menakutkan. Ya, tidak menakutkan, sehingga apa, masyarakat itu akan lebih terbuka ya, akan lebih dekat dengan institusi kejaksaan, dan sebaliknya juga peranan-peranan kejaksaan ini juga makin sampai ke akar rumput ya, karena terus terang kepastian hukum itu jangan lagi seperti pisau ya, dia tumpul ke atas, dia tajam ke bawah. Nah, itu yang paling kita inginkan, dan harapan itu terus terang dengan transformasi yang dilakukan Pak JA ini memberikan harapan yang luar biasa. Dan tentu ini sampai ke jari-jari seluruh provinsi, seluruh bagian di Republik ini. Nah, kalau ini distribusi daripada kepastian hukumnya itu sampai ke remote area, rasanya ini juga akan memberi semangat baru untuk baik daripada BUMN ya di tempat saya berkarya maupun di public dan private sector lainnya. Nah, ini menjadi harapan yang sangat besar dari kami pelaku usaha gitu loh, Des. Iya, hebat sekali. Harapannya Pak Akbar memang dari hati tulus ya, berharap untuk kejaksaan dalam penegakannya tidak hanya tumpul ke bawah gitu Pak ya, tapi ya tetap pelayanannya juga tetap harus humanis ke masyarakat. Ya, gitu ya. dan tambahan lagi tadi justice smart media gitu ya, atau justice smart. Smart harus dibarengi dengan hati. Betul. Ya, jadi leadership itu selain smart, Integrity. ya integritas dan ambil keputusan dengan hati. Iya. Pada saat pakai dengan hati nurani gitu hati ya. nurani. Nah, insya Allah keputusannya itu menjadi legacy daripada para pemimpin di kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi maupun negeri gitu loh, Desi. Amin Pak. Mudah-mudahan kita masih sebagai aparat penegak hukum, ya, tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan di dalam buku, tetapi menggunakan hati nurani Dan keadilan juga. keadilan. Betul. Ya, jadi mungkin itu saja Pak Akbar Johan untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Sudah mau hadir. dan terima kasih untuk sharing-sharingnya. Betul. Kalau Sobat Baja mungkin banyak cerita pengalaman beliau,
tidak cukup 1 jam 2 jam bahkan berhari-hari nanti sekiranya beliau menuangkan pengalaman dan ceritanya, dan itu sangat menarik bagi kami kaum milenial yang Betul, masih bagi haus akan ilmu dan Betul. pengetahuan. Senang Ya. sekali berbicara sama Bapak juga. Iya, nanti mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Akbar Johan nanti kita undang atau tidak sengaja masuk ke kantor kita supaya kita undang di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon dengan topik dan tema dan prestasi lainnya yang pastinya saya yakin beliau punya banyak prestasi gitu ya. Jadi akhir kata kami sampaikan untuk sobat-sobat baja di sana, kejaksaan itu tidak melulu hanya penindakan secara penuntutan dalam persidangan, tetapi kejaksaan punya kewenangan lainnya yaitu melakukan pendampingan yang kita bisa lihat mendampingi BUMN ataupun BUMD yang bisa menyelamatkan perekonomian keuangan negara, ya Pak ya. Jadi jangan pernah takut dengan kejaksaan, karena kejaksaan adalah ada kepanjangannya Pak Akbar, jaksa. Jadikan aku sahabat. Oke, demikian Sobat Baja, kami pamit undur diri dulu. Sampai bertemu lagi di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon lainnya dengan tentunya bintang tamu yang menarik. Terima kasih, demikian. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Cilegon, Baja, berani, adil, jujur, akuntabel dan humanis. Yeay, selamat siang.